Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Derita yang Dibawa Sampai ke Liang Lahat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah sehabis menjadi perias untuk salah seorang kliennya yang hari ini melangsungkan pernikahan. Tubuhnya terasa sangat lelah karena tadi berangkat jam 4 subuh dan baru pulang jam 5 sore. Selin begitu tidak sabar memacu sepeda motornya hingga melaju cukup kencang agar segera sampai di rumah. Duh, hari ini capek banget. Rasanya aku pengen buru-buru mandi lalu istirahat, gumamnya dalam hati. Sepeda motor Selin terpaksa berhenti di perlintasan kereta api karena pada saat yang sama sebuah kereta api jurusan Bandung Garut sebentar lagi akan lewat. Selin tidak sengaja memperhatikan ke arah rel yang berseberangan dengannya. Tepat dari kejauhan dia seperti melihat ada seorang perempuan yang masih saja terus berjalan di rel, seolah tidak peduli akan ada kereta api yang sebentar lagi melintas di depan. Itu perempuan siapa ya? Bukannya menepi malah terus aja jalan di atas rel. Itu kan bahaya. Bisa-bisa tubuhnya tersambar kereta api, pikir Selin cemas. Selin lalu menepikan sepeda motornya dan mencoba berteriak mengingatkan perempuan itu agar minggir. Mbak, minggir. Itu keretanya mau lewat, bahaya. Namun anehnya sepertinya perempuan itu masih saja anteng berjalan di atas rel dengan wajah tertunduk. Selin makin khawatir. Sementara deru suara kereta dari arah berlawanan mulai terdengar di telinga Selin. Selin yang panik pun langsung lari ke arah perempuan itu dengan maksud hendak menyelamatkannya. Tapi ketika Selin makin mendekat dan bisa melihat ke arah perempuan nekat itu, saat itulah tubuh Selin bergetar hebat. Perempuan itu mengangkat wajahnya dan kini tampak jelas kalau sebagian wajahnya hancur dan sebelah tangannya terputus. Dan saat mata Selin bertatapan langsung dengannya, sosok perempuan itu tiba-tiba menghamburkan tubuhnya ke kereta yang melaju kencang. Lalu, brak! Terdengar suara benda yang terjatuh seiring terlemparnya tubuh sosok perempuan itu sejauh hampir 100 meter. Selin yang shock melihat kejadian naas di depan matanya itu langsung pingsan di tempat. Entah berapa lama Selin pingsan, namun dalam pingsannya Selin seperti merasa ada sebuah tangan menarik tubuhnya. Tolong saya, tolong temukan tangan kanan saya, seru sebuah suara perempuan yang begitu lekat terdengar di telinga Selin. Dan kini tepat di depan Selin ada seorang perempuan muda berambut panjang, tapi wajahnya hancur tampak tertunduk sambil menangis. Tangan kanannya terlihat putus dan masih terlihat sisa cucuran darah dari sana, menetes perlahan menebar bau amis khas darah. Saat itulah Selin baru ingat kalau itu adalah sosok perempuan yang tadi dia lihat sengaja menabrakkan tubuhnya ke arah kereta yang sedang melaju. Selin langsung menyurutkan tubuhnya mundur menjauhi sosok perempuan itu. Jangan ganggu saya, pinta Selin. Namun sosok perempuan yang masih muda itu malah makin mendekat ke arah tubuh Selin, sambil terus mengulangi kalimat yang tadi dia ucapkan. Tolong saya. Tolong, temukan tangan kanan saya. Kali ini suaranya terdengar begitu memelas. Maaf, saya tidak paham maksud kamu apa. Tolong jangan ganggu saya. Selin kembali mengulangi ucapannya. Namun Selin yang ketakutan makin ciut nyalinya saat sosok perempuan itu kini malah terbang ke arahnya. Selin pun langsung teriak histeris. Ah! Dan tahu-tahu Selin membuka matanya dan merasa berada di tempat yang tidak asing, yaitu rumahnya sendiri. Mendadak sebuah suara yang sangat familiar di telinga Selin terdengar, lalu perlahan mengguncang-guncang tubuhnya.
Sel, kamu sudah ciuman?" Disusul suara lembut Bu Alifa, ibunya, terdengar di telinga Selin. "Aku di mana, Bu?" tanya Selin yang sepertinya masih kebingungan. "Kamu ada di rumah, Sel. Tadi menjelang maghrib warga menemukan kamu dalam kondisi pingsan di dekat rel kereta api. Untung ada warga yang mengenali kamu dan ikut membawakan sepeda motor kamu ke rumah," jawab Bu Alifa. Selin kembali tercenung mencoba mengingat-ingat kejadian yang tadi menimpanya. Berarti tadi ketika ada sosok perempuan minta tolong aku dicariin tangan kanannya itu hanya mimpi, gumam Selin dalam hati. Dia tidak mau menceritakan hal itu kepada Bu Alifa, takut beliau jadi khawatir. "Ya udah, sekarang kamu istirahat saja, Sel. Tapi sebaiknya makan dulu. Sebentar ibu bikin nasi goreng kecap kesukaan kamu ya," kata Bu Alifa. "Makasih ya, Bu," ucap Selin yang dijawab dengan anggukan sang ibu. Tidak lama kemudian Bu Alifa pun membawakan nasi goreng kesukaan Selin. "Ibu mau ke pengajian rutin di masjid dulu. Kamu gak apa-apa kan ibu tinggal sendiri?" tanya Bu Alifa. Selin mengangguk, lalu langsung menyantap nasi goreng kecap buatan sang ibu yang masih mengepul, tersaji dengan kerupuk emping dan irisan timun segar. Baru saja menyuap 2 sendok kunyahan, Selin langsung berhenti. Karena melihat kenapa warna nasi goreng kecapnya yang tadi berwarna coklat khas kecap manis kini berubah merah. Selin langsung merasa mual ketika menyadari kini nasi goreng yang sedang disantapnya itu kini bercampur dengan genangan darah. Wah. Selin pun langsung mual dan ingin muntah, lalu beranjak ke kamar mandi. Sejak hari itu Selin terus saja diganggu oleh sosok perempuan bertangan kanan buntung itu hingga tidurnya tidak nyenyak. Selin pun sampai mengalami demam selama 2 hari karena terus diganggu sosok perempuan tersebut. Selin sengaja tidak cerita ke ibunya soal ini, takut beliau terganggu pikirannya. Selin hanya bilang mungkin dia kecapean saja. Bu Alifa yang khawatir akhirnya memberitahu Miftah, keponakannya, soal Selin yang sakit demam selama 2 hari. Tapi dokter bilang tidak ada penyakit apa-apa. Miftah langsung datang menjenguk Selin ke rumahnya. Selin senang sekali dengan kedatangan Miftah. Selin juga sekaligus minta pendapat Miftah soal ini. "Kalau menurut aku sih, selama kamu gak bantu nyariin tangan kanan sosok perempuan itu, ya kamu bakal terus diganggu sama dia," ucap Miftah. "Iya, masalahnya aku itu gak tahu kenapa dia malah minta tolongnya sama aku, Mif. Kenapa bukan sama kamu atau Nindi gitu, yang juga sama-sama punya kelebihan?" tanya Selin keheranan. "Ya mungkin karena sosok itu ada sangkut pautnya sama kamu atau orang-orang di sekitarmu, Sel. Soalnya gak ada yang serba kebetulan di dunia ini," jawab Mita diplomatis. "Oh gitu ya. Tapi siapa ya orang terdekat aku yang ada sangkut pautnya sama sosok perempuan itu?" Selin balik bertanya pada Miftah. "Meneke tehe," jawab Miftah sambil angkat bahu. "Tapi kamu mau gak bantuin aku nyariin sosok tangan sosok perempuan itu di rel kereta api sekarang?" Miftah memasang wajah lugu sehingga membuat Selin kesal. "Enggak, tapi tahun depan," kata Selin dengan ketus. Miftah langsung ketawa ngakak. Dia paling senang mengerjai sepupunya itu. "Jangan marah-marah non, ntar cepat tua," ucap Miftah sambil menoel dagu Selin. Selin merengut kesal sambil melempar bantal ke wajah Miftah. Tawa Miftah makin terdengar memenuhi ruangan saat bantal yang dilempar Selin malah meleset mengenai meja. Singkat cerita, Miftah pun membonceng Selin ke perlintasan kereta api, tempat Selin tempo hari melihat sosok perempuan itu untuk pertama kalinya. Keduanya pun berpencar agar lebih cepat menemukan potongan tangan kanan milik sosok itu. Setelah hampir 1 jam Selin dan Miftah berkeliling di sekitar tempat itu, wajah kelelahan keduanya terlihat jelas. "Aneh, dari tadi kita nyariin hampir 1 jam tapi kok gak ketemu ya, Sel?" Keluh Miftah yang memutuskan duduk di pinggiran rel sambil mengambil botol air minum dari dalam tas ranselnya. "Iya ya, mana badan aku masih meriang gini. Apa mungkin sosok itu cuma pengen ngerjain aku aja ya, Mip?" tanya Selin yang ikut mengeluarkan tempat minum dari dalam tas lempangnya. "Ah enggak lah, aku yakin sosok itu emang butuh bantuan kamu, Sel. Kewajiban kita buat nolongin, Sel. Kasihan juga kalau sampai arwahnya gak tenang." "Tumben kamu ngomongnya sok tua gitu," ledek Selin. Miftah hanya menyengir.
Sampai akhirnya tiba-tiba ekor mata Miftah melihat ada sebuah kandang ayam terbuat dari bambu milik warga yang bermukim di sekitar rel. Dari kejauhan samar-samar Miftah melihat ada sosok perempuan bertangan kanan buntung berdiri di sana dan memandangnya tanpa ekspresi. Miftah pun langsung berjalan ke sana. Dia yakin apa itu sosok yang selama 3 hari ini mengganggu Selin. Dia yakin sosok itu seperti mencoba memberi petunjuk padanya dan Selin. "Sel, kamu ikutin aku deh. Lihat, apa itu sosok yang suka gangguin kamu?" Ajak Miftah sambil mengarahkan telunjuk kanannya ke arah kandang ayam. Selin langsung mengikuti arah telunjuk kanan Miftah. Iya beneran dia. Ngapain dia malah mojok di kandang ayam siang-siang ya? Gak ada kerjaan banget." Selin keheranan. Justru dia itu mau ngasih petunjuk sama kita, Sel. Ayo kita kemon." Miftah kembali mengajak Selin untuk mengikuti langkahnya. Benar saja ketika Miftah dan Selin sampai di depan kandang ayam tersebut, sosok perempuan itu pun langsung menghilang. Selin mengarahkan pandangannya ke bawah kandang, di mana saat itu dia melihat ada banyak semut sedang mengerubungi sesuatu. "Potongan tangan manusia," desis Selin. Ya, tepat di bawah kandang ayam, Selin melihat ada sepotong tangan manusia yang masih dibalut oleh darah yang sudah mengering. Lalu tanpa pikir panjang, Miftah membantu Selin membungkus potongan tangan tersebut. Saat tangan Selin menyentuh potongan tangan tersebut, dia spontan mendapatkan penglihatan tentang masa lalu dari si pemilik tangan. Selin melihat ada seorang gadis muda diusir oleh 2 orang berusia separuh baya yang sepertinya orang tuanya. Lalu gadis muda itu pun pergi dengan air mata berderai di pipinya sambil mengelus-ngelus perutnya yang buncit. "Tolong kuburkan tangan saya." Tiba-tiba sebuah suara halus terdengar di telinga Selin dan otomatis membuyarkan penglihatan yang barusan muncul di kepala Selin. "Baik, saya dan sepupu saya akan menguburkan tangan kanan kamu yang terpisah ini. Tapi tolong habis ini jangan ganggu saya lagi ya," pinta Selin dengan memakai bahasa telepati. Benar saja, setelah Selin dan Miftah menguburkan potongan tangan kanan tersebut di sebuah makam yang tidak jauh dari rumah Selin, Selin pun terbebas dari gangguan sosok perempuan bertangan buntung itu. Bahkan malam harinya, sosok perempuan tersebut muncul dari kejauhan dengan kondisi kedua tangan yang utuh dan melambaikan kedua tangannya ke arah Selin. Namun Selin masih kepikiran ucapan Miftah kalau sosok perempuan tersebut makanya mendatangi Selin untuk minta tolong karena ada kaitannya dengan orang yang dekat dengan Selin. Dan Selin masih belum menemukan siapa orang yang dimaksud Miftah. Sementara itu di tempat lain, di sebuah jalan besar yang lumayan sepi dari hiruk-pikuk kendaraan, terlihat ada seorang pria yang terburu-buru mengemudikan mobil mewahnya. Sesekali dia celingukan ke kiri dan ke kanan, menyetir dengan nafas tidak beraturan. "Tolong jangan ganggu aku. Aku minta maaf, aku tidak sengaja." Hibahnya seperti menantangis. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba muncul sosok seorang perempuan di belakangnya. Sosok tersebut menatap dingin dan penuh kemarahan ke arah pria tersebut. Saat melihat dari kaca spion ada sosok perempuan mengikutinya, bahkan kini duduk persis di belakangnya, wajah pria itu makin pucat dan ketakutan. Tubuhnya makin gemetar, tidak bisa fokus menyetir, sampai akhirnya terdengar suara cekikikan sosok perempuan itu. Disusul dengan sebuah ancaman dari mulutnya. "Kau harus membayar semua perbuatanmu, kau harus bertanggung jawab," kata sosok perempuan berwajah rusak tersebut dengan suara pelan namun menggigitkan bulu kuduk. Tiba-tiba saja kedua tangannya yang berkuku panjang berbentuk cakar berwarna hitam perlahan menyentuh leher laki-laki itu dengan maksud untuk mencekiknya. Tanpa bisa menguasai kendaraan akibat dikuasai rasa takut yang sudah tidak terbendung, akhirnya mobil mewah tersebut pun menabrak pembatas jalan yang ada di pinggir jalan. Mobilnya penyok dan tubuhnya pun terhimpit. Warga yang melihat kejadian itu langsung mengevakuasi korban dan menelpon pihak yang berwajib. Keesokan harinya Selin dengan Lisa, sahabat sekaligus teman kerjanya di salon. Siang itu ketika jam istirahat sedang asik menikmati 1 cup boba dan seporsi pisang keju di taman. Keduanya asik ngobrol, sampai akhirnya Lisa cerita kalau dia saat ini sedang dekat dengan seorang pria bernama Wahyu dan Wahyu mengajaknya menikah dalam waktu dekat. "Kamu yakin, Lis? Kalian bukannya belum lama saling kenal?"
Selin mencoba memberi masukan ke Lisa, takut nanti Lisa salah pilih lagi pasangan seperti sebelumnya. Enggak lah, justru aku seneng banget baru kali ini ada laki-laki yang pengen ngajak aku berhubungan serius dan ngajak nikah, jawab Lisa sumringah. Lisa mengeluarkan ponselnya dari dalam tas lalu membuka akun Instagram. Nih, ini foto Wahyu pacar baru aku, ganteng kan? Tanya Lisa sambil memperlihatkan foto Wahyu dan dirinya yang sedang berpelukan di tepi pantai. Keduanya terlihat tersenyum bahagia. Mana coba lihat, kata Selin sambil mengambil ponsel Lisa agar bisa melihat foto yang ditunjukkan Lisa lebih dekat. Dalam hatinya Selin jujur mengakui kalau Wahyu memang ganteng, seperti yang dikatakan oleh Lisa. Perempuan manapun pasti akan kelepek-kelepek dan tidak akan menolak untuk dijadikan pacarnya. Akan tetapi ketika Selin menatap lekat-lekat ke arah foto Wahyu, mendadak perasaannya jadi tidak enak. Aura yang dipancarkan oleh laki-laki tersebut membuatnya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang ada di dalam diri Wahyu yang mengusik identitasnya sebagai seorang indigo. Selin segera menyerahkan ponsel Lisa ke si empunya. Kalau boleh aku ngasih saran, sebaiknya kamu jangan mau nikah sama Wahyu deh, Lis, demi kebaikan kamu. Selin akhirnya buka suara. Dia terpaksa berkata jujur karena tidak ingin lagi melihat sang sahabat kembali terluka oleh cinta untuk yang kesekian kalinya. Wajah Lisa yang tadinya begitu sumringah langsung berubah. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan Selin barusan. Bahkan jujur, Lisa merasa sangat kecewa. Tidak menyangka kalau Selin seperti tidak suka melihatnya bahagia. Loh, kok kamu ngomongnya gitu sih, Sel? Jahat banget ya. Apa kamu emang gak suka ya lihat sahabatmu ini bahagia? Saut Lisa dengan kecewa. Gak gitu maksud aku. Aku sebagai sahabat kamu pasti ikut senang dan bahagialah kalau lihat kamu bahagia. Tapi masalahnya tadi pas aku lihat foto laki-laki ini, ada sesuatu hal yang kurang baik yang aku rasain, Lis. Tapi aku juga gak tahu itu apa. Selin mencoba menjelaskan agar Lisa tidak salah paham. Akan tetapi penjelasan Selin malah membuat Lisa jadi salah paham, lalu menuduh yang tidak-tidak pada Selin. Kamu bilang ada sesuatu yang gak baik yang kamu rasakan tentang Wahyu, tapi kamu gak bisa menjelaskan itu apa. Wajar dong aku curiga. Jangan-jangan kamu sirik karena aku sekarang punya pacar ganteng dan mapan seperti Wahyu. Ayo ngaku. Tiba-tiba Lisa malah menyerang Selin dengan kata-kata yang nyelekit. Loh, kok kamu malah berprasangka buruk sama aku sih, Lis? Aku ini sahabat kamu, Lisa. Kita sahabatan sudah sejak SMA. Mana mungkin aku sirik sama kamu. Aku udah anggap kamu saudara aku kok. Selin kembali mencoba memberi penjelasan pada Lisa. Namun Lisa malah tetap pada pendiriannya. Percuma kita bersahabat lama, tapi kamu malah kayak gak suka lihat aku bahagia, Sel. Tandas Lisa yang kemudian langsung meninggalkan Selin yang masih duduk terpaku di bangku taman. Selin mencoba memanggil-manggil nama Lisa, tapi Lisa yang sepertinya sudah terlanjur emosi oleh pendapat jujur Selin menjadi tersinggung dan tidak mau menoleh. Selin akhirnya hanya bisa menarik nafas panjang. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa yang kini menyergapnya. Maafin aku, Lisa, tapi semua ini aku lakukan demi kebaikan kamu juga. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Keluh Selin sambil menatap iba ke arah punggung Lisa yang makin menjauh itu. Sejak saat itu hubungan persahabatan Lisa dan Selin pun mulai merenggang. Lisa selalu berusaha sengaja menjauh dan jaga jarak setiap kali Selin mencoba mendekatinya. Bahkan Lisa mulai menunjukkan sikap bermusuhan pada Selin. Setiap kali Selin mencoba menyapanya atau berbasa-basi mengajaknya makan siang bareng atau pulang bareng seperti biasanya. Sampai akhirnya Selin mendengar kabar kalau Lisa minta izin untuk tidak masuk kerja selama 3 hari karena harus menunggu Wahyu yang lagi sakit. Konon Wahyu mengalami kecelakaan tunggal, mobilnya menabrak pembatas jalan hingga ringsek. Untunglah Wahyu tidak apa-apa, hanya harus dirawat karena sekujur tubuhnya penuh luka-luka. Ketika Selin bersama rekan-rekan sesama karyawan salon ikut menjenguk Wahyu ke rumah sakit sebagai bentuk solidaritas ke Lisa, sikap Lisa begitu ramah dan ceria pada rekan-rekan karyawan lain yang datang. Sebaliknya, memasang wajah jutek dan tidak bersahabat pada Selin. Bahkan Lisa menepis tangan Selin yang hendak berjabat tangan dengannya. Selin kembali lebih memilih untuk mengalah. Selin justru lebih fokus mengamati Wahyu. Ya, saat ini dia melihat dan bertemu langsung dengan Wahyu.
Anehnya, rasa tidak nyaman itu malah makin besar dirasakannya. Aura yang keluar dari tubuh Wahyu membuat Selin merasa tidak betah berlama-lama berada di sana. Bahkan ketika Selin bersalaman dengan Wahyu, tiba-tiba Selin melihat sebuah peristiwa yang mengagetkan. Mendadak, Selin seperti melihat ada seorang perempuan yang sedang menangis sesekukan. Dia seperti memohon bahkan sampai berlutut di depan seseorang. Lalu sebuah tangan kekar tiba-tiba saja menampar pipi gadis tersebut. Hingga sudut bibirnya mengeluarkan darah. Tapi Selin tidak tahu siapa perempuan itu karena wajahnya samar. Begitu juga dengan laki-laki bertangan kekar yang berdiri di depan gadis itu. Tidak bisa dia kenali wajahnya. Kepala Selin pun tiba-tiba terasa sangat pusing. Penglihatan barusan cukup menyedot energinya. Tidak tahan dengan penglihatan yang barusan muncul di kepalanya sehabis bersalaman dengan Wahyu, Selin putuskan untuk pamit pulang duluan. Dia pun keluar dari kamar rawat inap Wahyu sambil jalan sempoyongan. Sementara itu Selin tidak tahu kalau Lisa menatapnya dengan pandangan sinis. Lisa merasa jangan-jangan dugaannya benar. Selin sengaja melarangnya untuk berhubungan dengan Wahyu akibat merasa sirik pada Lisa. Aku benar-benar gak nyangka kamu bisa punya sifat itu, Sel. Padahal kamu itu satu-satunya sahabat terbaik aku. Gumam Lisa dalam hatinya. Ya, Lisa masih berburuk sangka pada Selin. Sementara itu di luar rumah sakit, Selin masih kepikiran soal Wahyu. Duh, nggak banget deh aura itu cowok. Aku bahkan bisa merasakan dia punya niat jahat sama Lisa. Tapi aku juga bingung bagaimana menjelaskan ke Lisa. Dia udah benci duluan sama aku, keluh Selin. Sampai akhirnya Selin mendapatkan kabar kalau Lisa keluar dari salon karena mau menikah dengan Wahyu. Sebenarnya hati Selin sangat sedih karena Lisa tidak mengundangnya. Tapi dalam hatinya Selin selalu mendoakan yang terbaik untuk Lisa. Selin hanya bisa melihat foto-foto pernikahan Lisa dan Wahyu lewat akun Instagramnya. Aku selalu mendoakan semoga kamu bahagia dengan laki-laki pilihanmu, Lisa. 2 bulan kemudian, Selin baru saja keluar dari sebuah sanggar tari di mana saat itu 10 orang siswa anggota sanggar tersebut minta didandani untuk mengikuti sebuah lomba tari. Tiba-tiba melihat ada kerumunan orang-orang di pinggir jalan. Mereka bilang ada seorang perempuan yang babak belur habis dipukuli suaminya. Lalu sang suami meninggalkan begitu saja perempuan itu. Para pejalan kaki tidak ada yang berani melerai apalagi membantu perempuan itu karena suaminya membawa pistol. Suami perempuan itu juga mengancam akan menembak siapapun yang berani mendekat. Penasaran, Selin pun mendekat dan langsung mengucap istighfar karena dia mengenali perempuan yang kini sedang terbaring lemah dengan banyak luka lebam di wajah dan tubuhnya itu. Astagfirullahaladzim, Lisa! Teriak Selin sambil langsung memeluk sang sahabat sambil menangis. Tanpa pikir panjang, Selin minta tolong warga untuk memanggilkan taksi karena dia akan membawa Lisa ke rumah sakit. Tapi Lisa menolak. Gak mau ngerepotin kamu, Sel, katanya dengan suara tertahan. Air matanya pun perlahan digenangi oleh air mata. Luka-luka di wajah dan badan kamu harus diperiksa, Lisa. Kamu tenang saja ya, biar aku yang urusin, saut Selin yang ikut menangis karena tidak tega melihat kondisi sang sahabat. Dulu Lisa yang dia kenal selain berparas cantik dan tubuhnya berisi, juga sangat memperhatikan penampilannya. Sangat berbeda dengan Lisa yang dia lihat sekarang. Badannya kurus kering, rambutnya acak-acakan dan terlihat kusam seperti tidak terurus. Kenapa kamu mau nolongin aku, Sel? Aku kan udah jahat banget sama kamu. Aku nuduh kamu yang enggak-enggak. Bahkan aku selalu bersikap jutek sama kamu, kata Lisa dengan suara yang bergetar menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sekaligus rasa bersalah karena ingat sikap buruknya pada Selin. Udah, kamu jangan membahas soal itu. Yang penting, kamu sekarang sembuh dulu ya, jawab Selin lembut. Bahkan diam-diam Selin mengalirkan energi murni yang dimilikinya sebagai seorang indigo untuk membantu mempercepat kesembuhan Lisa. Makasih ya, Sel. Maafin aku yang udah jahat sama kamu, kata Lisa kembali sambil sesekukan menangis. Setelah Lisa berangsur sembuh dan sempat dirawat selama 1 hari di rumah sakit, akhirnya dia pun diperbolehkan pulang oleh dokter. Selin yang selalu setia menungguinya selama dirawat dan membayar semua biaya pengobatan karena Lisa rupanya tidak membawa uang sepersen pun. Saat itulah Selin kaget saat tahu Lisa tempo hari rupanya cekcok dengan Wahyu suaminya.
gara-gara Wahyu kedapatan berselingkuh dengan seorang pemandu karaoke. Padahal mereka baru sebulan menikah, tapi Lisa sudah sering mendapati sang suami selingkuh. Lisa menegur selingkuhannya Wahyu, namun Wahyu malah menghajarnya, bahkan mengancam akan membunuhnya. Selin tercenung, tidak menyangka kalau nasib pernikahan sahabatnya akan berakhir tragis seperti itu. Harusnya waktu itu aku nurut sama kamu. Waktu kamu bilang ada yang tidak beres dengan Wahyu lewat penglihatan mata batin kamu. Sekarang aku nyesel banget, Sel. Isak tangis Lisa kembali terdengar. Selin mendengarkan dengan seksama setiap curhatan Lisa. Minggu lalu aku hamil. Usia kandunganku baru 4 minggu, Sel. Tapi Wahyu kembali menyiksaku hingga aku keguguran. Lisa melanjutkan curhatannya sambil terus menangis sesegukan. Ya Allah, kamu yang sabar ya, Lisa. Selin pun spontan memeluknya untuk memberikan kekuatan. Lalu keduanya pun berpelukan sambil menangis. Selin mengajak Lisa tinggal di rumahnya karena Lisa tidak mungkin pulang kampung ke kota Kediri dengan kondisi masih ada bekas penyiksaan di tubuhnya. Selin takut nanti orang tua Lisa akan khawatir. Lisa berterima kasih atas bantuan Selin. Dia mengaku akan mencoba mencari pekerjaan secepatnya karena tidak mau lagi kembali ke rumah Wahyu. Bahkan Lisa berniat untuk mengajukan gugatan cerai dalam waktu dekat. Bu Alifa ikut prihatin dengan kondisi Lisa dan dengan senang hati menerima kehadirannya di rumahnya. Bahkan Bu Alifa menyuruh Lisa menetap di kamar khusus untuk tamu agar lebih nyaman. Selin juga meminjamkan pakaiannya dan memberi sejumlah uang buat bekal Lisa mencari pekerjaan. Lisa tidak mau lagi kembali bekerja di salon karena takut Wahyu mencarinya di sana. Lisa lebih suka bekerja jadi karyawan laundry yang pemiliknya adalah teman pengajian Bu Alifa. Singkat cerita, kondisi Lisa sedikit demi sedikit mulai membaik. Dia pun sudah berangsur ceria, sampai akhirnya Lisa mendapat telepon kalau ibunya di kampung sakit usus buntu dan harus dioperasi. Sejak saat itu, Selin jadi sering mendengar Lisa menangis di kamarnya semalaman. Pintu kamarnya juga dikunci. Lisa jadi jarang keluar kamar. Pulang kerja dia langsung masuk kamar dan menguncinya dari dalam. Setiap kali Selin menanyakan kenapa Lisa sering menangis malam-malam, awalnya Lisa tidak mau bercerita. Akhirnya setelah didesak Selin, dia pun baru mau buka mulut. Aku masih bersedih atas kehilangan janin dalam kandunganku, Sel. Hati aku juga masih sakit, berkali-kali dihianati Kang Wahyu, dan sekarang cobaanku bertambah lagi karena ibuku harus dioperasi usus buntu, kata Lisa sambil menyembunyikan isak tangis di balik bantal yang dipeluknya. Sabar Lisa, Allah nggak akan ngasih cobaan di luar kemampuan kita, bujuk Selin mencoba menghibur. Untuk beberapa lama suasana hening, hanya tersisa isak tangis Lisa yang terdengar sangat memilukan. Kemudian suara Lisa pun memecah kesunyian yang sempat menyergap. Apa aku boleh meminjam uang kamu sebanyak 20 juta, Sel, buat biaya operasi usus buntu ibuku di kampung? Aku janji akan membayarnya dengan mencicil dari gajiku kerja di laundry, ucap Lisa seraya menundukkan wajah. Karena sebenarnya dia merasa sangat malu selalu menyusahkan Selin dan ibunya. Jujur ya Lis, kalau uang sebanyak itu aku nggak punya. Tabungan aku pun jumlahnya nggak nyampe segitu. Tapi aku paling bisa bantu kamu 5 juta saja. Pakai saja, nggak usah kamu ganti, ucap Selin tulus. Ya Allah, kamu baik banget Sel. Makasih banyak ya. Nanti aku akan coba cari pinjaman sebagai penambah sisanya, kata Lisa dengan wajah berseri. Singkat cerita, Lisa pun pulang kampung dengan membawa uang 5 juta pemberian Selin. Lisa berjanji hanya akan sekitar 10 hari berada di kampung. Dia hanya akan menemani ibunya operasi usus buntu, lalu kembali pulang ke Bandung ke rumah Selin. Karena hanya minta izin ke pemilik laundry untuk cuti 10 hari saja. Sebenarnya Selin agak berat hati untuk mengizinkan Lisa pergi karena dia punya firasat tidak enak tentang sahabatnya itu. Selin melihat aura tubuh Lisa yang biasanya berwarna putih, kini berubah jadi abu-abu. Saat Lisa bercermin, Selin juga kaget karena tidak melihat bayangan Lisa di cermin. Setahu Selin, biasanya itu adalah salah satu pertanda orang itu akan berumur pendek. Namun Selin mencoba menepis semua pikiran buruk yang kembali memenuhi kepalanya. Namun setelah lewat 10 hari, Selin mulai gelisah. Kenapa Lisa tidak kunjung pulang dan memberi kabar? Setiap kali dia menelpon ke ponsel Lisa, pasti nomornya tidak aktif. Dikirim pesan WA selalu checklist.
Sampai suatu malam Bu Alifa malam itu tiba-tiba membangunkan Selin. Selin yang tidur nyenyak karena lelah seharian mendandani kliennya, dengan malas-malasan akhirnya terbangun. Kedua matanya masih rapat seperti diberi lem Korea. "Ada apa, Bu? Kenapa Ibu bangunin Selin tengah malam begini?" tanya Selin dengan mata yang masih terpejam. Bu Alifa lalu duduk di samping ranjang Selin dan bicara dengan nada suara yang setengah berbisik. "Ibu barusan mau ke kamar mandi, berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi tiba-tiba ibu mendengar suara tangisan perempuan, Sel. Suaranya dari arah kamar yang biasa ditempati Lisa." "Ah, ibu salah denger kali," jawab Selin yang mulai mengucek-ngucek matanya. "Enggak Selin, ibu nggak mungkin salah dengar. Tadi ibu dengar jelas banget ketika melewati kamar Lisa," ucap Bu Alifa mencoba meyakinkan sang putri. "Ah, suara tangisannya dari kamar bekas Lisa. Emang ibu yakin banget itu suaranya Lisa?" Selin langsung kaget mendengar nama Lisa, sang sahabat, disebut oleh ibunya. "Iya Selin, suara tangisannya juga persis dengan suara Lisa. Padahal kan kamarnya Lisa itu dikunci dan kuncinya kamu yang pegang kan, Sel?" sahut Bu Alifa sambil mengangkat bahunya. Selin tercenung sejenak. "Ya juga ya Bu, lagian Lisa juga kan emang belum pulang dari kampungnya kan. Kalau Lisa udah pulang biasanya juga suka ngabarin Selin. Aneh," gumam Selin. "Makanya ibu juga bingung, Sel. Kalau kamu gak percaya, ayo kita lihat langsung ke sana, biar kamu yakin kalau ibu gak halu," ajak Bu Alifa seraya menarik pelan tangan kanan Selin. Selin pun manut mengikuti langkah kaki ibunya menuju ke depan kamar yang biasa ditempati Lisa, sahabat Selin, yang beberapa waktu lalu sempat ikut tinggal bersama keluarga mereka. Selin yang tadinya berjalan masih dalam kondisi setengah mengantuk, kedua matanya spontan terbuka lebar. Benar apa yang dikatakan Bu Alifa, jelas terdengar suara tangisan dari dalam kamar tersebut. Suaranya mirip sekali dengan suara Lisa. Lisa, apa kamu udah pulang dari kampung? Kok nggak ngabarin aku dulu sih?" "Buka pintunya Lisa," kata Selin sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar dengan pelan. Namun suara tangisan tersebut bukannya berhenti, malah semakin terdengar nyaring dan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Selin dan ibunya saling pandang karena keduanya merasa cemas takut terjadi apa-apa dengan Lisa. "Gimana dong Bu? Lisa nggak mau buka pintunya," keluh Selin. Wajahnya terlihat menggambarkan kecemasan. "Tenang Sel, tapi mana mungkin Lisa ada di kamar. Kan kunci kamarnya cuma ada satu dan kamu yang pegang kuncinya, iya kan?" sahut Bu Alifa heran. Selin tercenung dan langsung berlari ke kamarnya. Selin kaget kunci kamar yang biasa ditempati Lisa masih tergantung di sudut kamarnya. "Apa mungkin aku yang lupa waktu itu ngunci kamar, makanya Lisa begitu pulang dari kampung langsung masuk ke dalam kamar?" gumam Selin masih mencoba berpikiran positif. Selin langsung berlari ke kamar Lisa dan membuka pintu kamarnya dengan kunci yang dipegangnya. Ceklek. Pintu kamar itu pun kini terbuka lebar. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika Selin dan Bu Alifa masuk ke dalam kamar dan mengamati sekeliling, tidak ada tanda-tanda kehadiran Lisa. Spray, bantal, dan gulingnya masih rapi. Anehnya suara tangisan perempuan yang tadi dia dan ibunya dengar langsung lenyap begitu saja. Namun bulu kuduknya spontan merinding karena Selin bisa merasakan kalau di kamar itu tadi sempat ada sosok yang menghuni. Entah sosok siapa. Selin buru-buru menutup pintu kamar. "Mudah-mudahan Lisa baik-baik saja," kata Selin dalam hatinya. Tiba-tiba saja perasaannya tidak enak. Firasatnya mengatakan pasti terjadi sesuatu dengan Lisa, tapi Selin mencoba menepis semua pikiran buruknya itu. Selin putuskan untuk mengajak Bu Alifa kembali tidur, dan Selin malah bermimpi seperti melihat Lisa yang sedang berjalan tergesa di sebuah tempat yang mirip dengan rel kereta api. Selin mencoba memanggil-manggil nama Lisa, tapi Lisa sama sekali tidak menoleh ke arah Selin. Dia terus berlari sampai akhirnya menghilang di kegelapan. Selin mencoba lari ke tempat di mana tadi Lisa berdiri, tapi yang dia dapati hanyalah ceceran darah segar yang ada di sekitar rel. Bahkan ceceran darah tersebut terinjak oleh sepatunya. "Lisa!" Selin menjerit histeris hingga terbangun. Peluh bercucuran di wajah dan tubuhnya. "Astagfirullahaladzim, rupanya aku hanya mimpi," kata Selin sambil memegangi dadanya yang masih berdebar kencang. Namun wajah Selin berubah pucat saat melihat ada ceceran darah segar pada spray yang sedang dipakainya.
Ceceran darah itu juga terlihat memenuhi lantai kamarnya, membentuk sebuah jejak kaki manusia. Shailene yang kaget sekaligus ketakutan langsung lari keluar kamar menuju kamar ibunya. Saat adzan subuh berkumandang, Shailene kembali ke kamarnya. Aneh, spraynya bersih, tidak ada ceceran noda darah sama sekali. Begitu juga dengan lantai kamarnya, juga bersih, tidak ada satupun jejak kaki berdarah di sana. Tapi Shailene kembali tidak menceritakan keganjilan tersebut pada Bu Alifah. Keesokan harinya, Bu Alifah mengajak Shailene ke kota Tasikmalaya untuk menjenguk kerabat Bu Alifah yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Mereka terpaksa menginap selama 2 hari di sana karena sekalian ada acara arisan keluarga besar Bu Alifah. Shailene manut saja. Kebetulan 2 hari ke depan dia tidak punya klien yang membutuhkan jasanya. Shailene pun minta izin ke Teh Yuki, sang pemilik salon, tempat dia bekerja, untuk cuti selama 2 hari. Singkat cerita, Shailene dan Bu Alifah pun sudah berangkat ke Tasikmalaya menggunakan mobil pribadi Bu Alifah. Namun keesokan harinya saat pagi itu Shailene dan Bu Alifah sedang menikmati sarapan di rumah kerabat Bu Alifah, tiba-tiba Shailene mendapatkan telepon dari Bu Sofia, tetangga dekat rumahnya. Bu Alifah menanyakan apa Shailene dan ibunya sudah berangkat belum ke kampung Bu Alifah. Oh, saya udah berangkat Bu kemarin sore, ini saya udah di Tasikmalaya. Memangnya kenapa Bu Sonia? Tanya Shailene heran lewat ponselnya. Iya, karena semalam saya dan suami saya ngelihat lampu luar dan lampu teras rumah Bu Alifah tiba-tiba mati nyala. Begitu saja terus kayak ada yang sengaja mainin Neng Shailene. Lapor Bu Sonia dari seberang sana. Shailene kaget. Masa sih Bu? Shailene kembali bertanya. Iya, ibu nggak bohong. Suami dan anak-anak ibu yang jadi saksinya karena kami sempat mendatangi rumah Bu Alifah. Bahkan suami saya sempat mengecek sekring listriknya, takut rusak atau gimana. Tapi kayaknya nggak ada kerusakan apa-apa Neng Shailene. Bu Sonia menjelaskan panjang lebar. Shailene terdiam. Tapi anehnya waktu kami melihat ke dalam rumah, kayaknya lagi ada seseorang di dalam. Bahkan kami bisa melihat bayangannya, meski nggak tahu itu siapa. Mungkin orang itu yang sengaja memainkan lampu. Tambah Bu Sonia. Shailene makin kaget. Masa sih Bu? Padahal di rumah saya nggak ada siapa-siapa loh Bu. Kunci rumahnya saja kami bawa Bu. Apa? Jadi beneran kosong, nggak ada siapa-siapa Neng Shailene? Terus yang tadi malam saya dan suami saya lihat itu siapa dong? Jangan-jangan maling? Bu Sonia balik bertanya. Kami juga tiap malam suka mendengar suara tangisan seorang perempuan dari dalam rumahnya Neng Shailene. Tapi begitu kami ketuk pintunya, suara tangisan itu langsung hilang. Tambah Bu Sonia. Shailene kembali tercenung. Entah kenapa tiba-tiba saja bulu kuduk Shailene berdiri. Perasaannya tiba-tiba saja jadi makin tidak enak. Akhirnya Shailene dan Bu Alifah pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Karena khawatir takut terjadi apa-apa di rumah mereka. Shailene pun kembali menelpon Miftah, sekalian minta ditemani dan agar Miftah bisa membantunya menyibak teka-teki yang selama ini terjadi. Miftah yang punya kemampuan untuk melihat masa depan dan masa lalu tanpa harus memakai media apapun, mengajak Shailene untuk sholat malam bareng dan berzikir. Saat itulah Miftah diberi petunjuk kalau Lisa sudah meninggal. Untuk memperkuat penjelasannya, Miftah juga memperlihatkan potongan artikel berita kriminal tentang seorang suami membunuh istrinya yang sempat kabur. Artinya suami Lisa itu membuntutinya waktu dia mau pulang kampung ke Kediri naik kereta. Dari penglihatan yang kulihat, Lisa dikejar sampai akhirnya tidak sengaja tertabrak kereta api, kata Miftah. Ya Allah, kasihan sekali kamu Lisa, rintis Shailene sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Iya kasihan lo Sel, semua penderitaan dan air mata kesedihan yang dia tanggung sama ini, Lisa bawa sampai ke liang kuburnya. Kamu pengen tahu kenapa tiap hari kamu sampai diikuti sosok gadis yang tangan kanannya buntung? Tiba-tiba Miftah bertanya. Shailene spontan menggeleng. Karena gadis itu sebelumnya adalah salah satu korban Wahyu seperti Lisa. Gadis itu diiming-imingi limpahan harta asal mau jadi selingkuhannya. Tapi saat gadis itu hamil, bahkan diusir oleh kedua orang tuanya, lalu minta tanggung jawab, Wahyu malah menamparnya hingga bibirnya berdarah. Merasa putus asa, gadis itu pun akhirnya sengaja menabrakkan diri ke kereta api yang lewat. Mendengar penuturan Miftah barusan, tiba-tiba Shailene jadi teringat akan penglihatannya tempo hari, di mana dia juga sempat diperlihatkan tentang seorang gadis yang memohon-mohon pada seorang sambil menangis. Tapi sebuah tangan kekar malah menamparnya hingga bibirnya berdarah. Kamu tahu dari mana soal ini, Mip?
Tanya Selin. Miftah menarik nafas panjang lalu menghembuskan perlahan. Sosok gadis bertangan kanan buntung itulah yang cerita padaku. Waktu tempo hari aku temani kamu mencari potongan tangan kanannya di kandang ayam warga. Jawab Miftah. Kenapa waktu itu kamu gak bilang ke aku kalau gadis itu salah satu korbannya Wahyu, suaminya Lisa? Sosok gadis itu yang minta aku merahasiakannya dari kamu. Dia ingin kamu nanti tahu sendiri. Miftah juga menjelaskan kalau sosok gadis bertangan buntung tersebut setelah berhasil mendapatkan potongan tangan kanannya, dia jugalah yang gantian meneror Wahyu sebagai bentuk balas dendam. Sampai akhirnya Wahyu mengalami kecelakaan tunggal dan mobilnya ringsek. Lalu Wahyu dirawat di rumah sakit. Dan di sanalah pertama kali Selin bertemu Wahyu karena diperkenalkan oleh Lisa. Sekarang kamu udah tahu kan kenapa sosok gadis bertangan buntung itu minta bantuannya sama kamu? Miftah balik bertanya. Karena sosok gadis itu tahu aku ini sahabatnya Lisa dan aku akan terlibat dalam masalah Lisa dengan suaminya. Jawab Selin. Betul sekali. Sekarang lebih baik kita doakan Lisa dan gadis itu, Sel. Soal Wahyu, kamu gak usah khawatir. Hukum tabur tuai pasti akan berlaku. Tandas Miftah yang disambut dengan anggukan Selin. Esok harinya Miftah dan Selin mendengar kabar kalau semalam ada seorang pria yang tewas tertabrak kereta api. Anehnya pria tersebut tetap melaju mengendarai mobil mewahnya. Padahal palang pintu kereta api sudah dipasang oleh penjaga perlintasan kereta api. Tapi pria itu seperti tidak peduli dan tetap menerobos palang pintu kereta. Sampai akhirnya ketika kereta api lewat, mobilnya pun ikut tersambar. Tubuh pria tersebut terlempar dari dalam mobil lalu tewas dengan kondisi mengenaskan. Saat Miftah dan Selin melihat berita tewasnya pria tersebut di media online, mata batin keduanya bisa melihat kalau pria tersebut mobilnya didorong oleh dua sosok perempuan. Dan ketika kereta api lewat, dua sosok perempuan tersebut sengaja melempar mobil tersebut ke tengah-tengah hingga akhirnya tersambar kereta api yang melaju kencang. Selin mengenali wajah korban. Ya, dia adalah Wahyu dan dua sosok perempuan itu adalah sosok gadis bertangan buntung yang pernah ditolongnya dan sosok Lisa sahabatnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.